Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Bersama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih telah mengklik video ini. Pada video kali ini, kakak akan membahas terkait informasi, syarat, dan ketentuan SNMPTN. Nah, bagi adik-adik kelas 12 SMA, sekarang sudah saatnya untuk memikirkan jurusan dan universitas mana yang akan dipilih pada SNMPTN 2022. Nah, berikut informasinya. Pangkalan data sekolah dan siswa. Jadi adik-adik harus pahami dulu apa yang disebut dengan PDSE. PDSE itu merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapor siswa yang eligible mendaftar. Jadi di universitas akan menilai dua hal, yaitu yang pertama rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapor siswa yang eligible mendaftar. Eligible itu maksudnya memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh LTMPT. Kemudian kedua, PDSE mengakomodasi Kurikulum Nasional 2006, KTSP, dan Kurikulum 2013 atau Sistem Paket dan SKS. Nah, bagi sekolah yang tidak menggunakan dua kurikulum tersebut atau selain kurikulum nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka tidak diperkenankan untuk mendaftar PDSE. Nah, oke ya. Kemudian yang ketiga, untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama, PDSS mengakomodasi perbedaan kurikulum antara semester ganjil. Nah, misalnya nih semester ganjil menggunakan kurikulum 2006, ternyata di semester genapnya menggunakan kurikulum 2013. Jadi tidak masalah. LTMPT akan tetap mengakomodasi PDSS bagi siswa tersebut. Nah, kemudian pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebetulan yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Jadi LTMPT hanya akan membaca apa yang diisi oleh pihak sekolah. Jadi tanggung jawab penuh atas nilai dan yang diberikan oleh sekolah terhadap siswa tersebut merupakan tanggung jawab kepala sekolah. Nah, baik berikutnya adalah persyaratan sekolah. Jadi yang boleh mengisi PDSS adalah SMA, MA, atau SMK yang mempunyai NPSN. Nah, kemudian adapun akreditasinya, untuk akreditasi A, 40% jumlah siswa yang terbaik di sekolahnya boleh mengikuti SNMPTN. Sementara yang akreditasi B, hanya 25% terbaik siswa-siswi yang ikut SNMPTN di sekolah tersebut. Sementara yang akreditasi C dan lainnya hanya diberikan kuota sebesar 5% terbaik di sekolahnya. Di slide berikutnya nanti kita akan membahas bagaimana cara melihat akreditasi dan kuota dari sekolah adik-adik. Oke, mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS, data siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan. Jadi, sekolah harus melihat apakah kemudian siswa ini memenuhi ketentuan untuk didaftarkan di SNMPTN atau tidak. Baik, berikutnya adalah persyaratan peserta. Siswa SMA atau MA atau SMK kelas terakhir atau kelas 12 pada tahun 2022 yang memiliki prestasi ya. Yang pertama tentu harus prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi negeri masing-masing, yaitu yang perguruan tinggi negeri yang akan dituju nantinya. Kemudian harus memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Jadi NISN ini pasti dimiliki oleh siswa. Dan nomor induk siswa nasional. Biasanya di rapor ada ya, tercantum NISN-nya. Kemudian nilai rapor semester 1 sampai 5 telah diisikan di PDSS. Sementara program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Nah, jadi bagi adik-adik yang mengambil program studi bidang seni ataupun olahraga nanti harus mengunggah portofolio, misalnya sertifikat prestasi di bidang tersebut itu untuk menunjang nanti keterpilihan di SNMPTN. Nah, adapun pilihan program studi, jadi setiap siswa dapat memilih dua program studi dari satu PTN dan atau dua PTN. Jadi, siswa boleh memilih salah satu saja PTN atau dua PTN, di mana jika memilih dua program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan sekolah adik-adik. Jadi misalnya adik-adik berada di provinsi Jawa Tengah, asal sekolahnya harus atau wajib hukumnya memilih salah satu program studi di universitas yang ada di Jawa Tengah tersebut. Begitupun provinsi-provinsi yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun kalau memilih satu program studi. Jadi intinya kalau memilih satu program studi, satu saja ya, boleh memilih di luar
provinsi ya universitasnya. Misalnya kita sekolahnya berasal dari Jawa Tengah, boleh memilih di Jawa Barat atau Jakarta. Nah, kalau misalnya memilih dua program studi, salah satunya harus berada di provinsinya. Misalnya kita dari Jawa Tengah mau milih dua program studi, jadi harus pilih salah satu universitas yang ada di Jawa Tengah, kemudian yang kedua boleh pilih di Jakarta, Jawa Barat, atau provinsi lain seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga disarankan tidak lintas. Jadi di sini disarankan ya, bukan tidak boleh. Ini juga akan melihat tergantung ketentuan perguruan tinggi negeri yang akan dituju. Kenapa LTMP menyarankan tidak lintas minat? Lintas minat itu maksudnya dari jurusan saat IPA misalnya, kemudian mengambil saat perkuliahannya jurusan yang IPS. Nah, kenapa? Karena banyak sekali yang tidak berhasil. Karena kan SMA-nya belajar banyak tentang IPA, kemudian pas perkuliahannya belajar banyak tentang IPS, gitu baliknya. Jadi disarankan untuk tetap melanjutkan program studi yang sesuai dengan jurusannya agar mempermudah adik-adik nantinya saat perkuliahan. Nah, adapun portofolio 10 jenis sebagai berikut. Yang pertama olahraga, seni rupa, desain dan kriya, tari, kemudian teater, musik, seni karawitan, etnomusikologi, fotografi, film dan televisi, serta seni pedalangan. Jadi inilah 10 jenis portofolio yang adik-adik bisa upload nantinya ketika mengambil jurusan seni dan olahraga. Oke. Nah, ini alur pendaftaran SNPTN. Yang pertama, pengumuman ini sudah dilakukan bagi sekolah sesuai dengan akreditasi dan jumlah siswa. Kemudian, setelah dilakukan pengumuman kuota, dilakukan registrasi akun LTMPT bagi sekolah. Jadi, sekolah itu harus atau wajib hukumnya membuat akun LTMPT. Jadi, registrasi di portal ini biasanya sekolah-sekolah sudah membuat dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi, pastikan username dan passwordnya diingat serta emailnya. Kalau kemudian dilupa, boleh juga dibuat ulang atau diregistrasi ulang untuk akun LTMPT-nya sebelum tanggal yang telah ditentukan. Kemudian registrasi akun LTMPT bagi siswa setelah sekolah, kemudian siswa membuat atau meregistrasi akun LTMPT-nya. Ini juga sama portalnya, https portal.ltmpt.ac.id. Kemudian lihat data. Jadi LTMPT akan menginformasikan jumlah siswa yang eligible mendaftar SNPTN berdasarkan akreditasi sekolah. Jadi akreditasi sekolah misalnya A, B, C, nanti akan ada kuotanya berdasarkan pengumuman dari LTMPT seperti yang kakak jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian dilakukan pendaftaran SNPTN. Siswa yang masuk datanya dalam PDSS melakukan pendaftaran di laman yang sama kayak tadi ya. Kemudian setelah dilakukan pendaftaran, pengisian PDSS atau pangkalan data sekolah dan siswa oleh sekolah. Kemudian sekolah menentukan calon peserta berdasarkan data LTMPT dari jumlah siswa dan akreditasi di Dapodik Pusdatin, Kemendikbud atau Emis Pendis Kemenak. Jadi, sekolah menentukan calon peserta yang masuk kriteria eligible tadi berdasarkan kuota akreditasi sekolah akan diberikan berapa masing-masing sesuai dengan akreditasi sekolah tersebut. Tentu harus masuk peringkat minimum dari jumlah akreditasi tersebut. Kemudian pilihan PTN dan program studi. Nah, ini adik-adik akan mendaftar dapat memilih paling banyak 2 PTN seperti yang tadi kakak jelaskan. Kemudian pengunggahan portofolio ini wajib hukumnya bagi kita yang mengambil program studi bidang seni dan olahraga. Selain itu boleh juga tidak diupload atau tidak diunggah. Kemudian dilakukan seleksi jalur SNPTN dari semua data atau portofolio yang diunggah ke halaman LTMPT, maka kemudian LTMPT akan menyeleksi calon mahasiswa baru tersebut. Kemudian nanti setelah diseleksi akan dilakukan pengumuman hasil kelulusan SNPTN, bisa juga dilihat di ltmpt.ac.id. Ini ditetapkan tanggal 29 Maret 2022 pukul 15.00 WIB. Kemudian setelah diumumkan kelulusannya, dilakukan daftar ulang di PTN tempat calon mahasiswa dinyatakan diterima atau mengikuti ketentuan PTN tersebut.
Seperti itu ya. Nah, adapun ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah, pemeringkatan siswa ini ada berdasarkan jurusannya, ada IPA, IPS, Bahasa, dan SMK. Nanti ini sekolah yang akan menyeleksi berdasarkan nilai dari mata pelajaran yang tercantum pada slide ini ya. Nah, kemudian juga selain dari mata pelajaran ini, sekolah juga dapat menambah kriteria lain. Misalnya prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Jadi prestasi akademik itu akan juga mendukung apakah siswa ini masuk sebagai siswa yang eligible sebagai pendaftar calon mahasiswa baru melalui jalur SNPTN atau tidak. Nah, kemudian jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Jadi dilihat lagi akreditasi sekolahnya apa dan kuotanya sudah tersedia di sana. Nah, ini salah satu contoh kita mau mengecek sekolah kita akreditasinya apa dan berapa jumlah siswa serta kuotanya. Ini misalnya nama sekolah salah satunya adalah SMA Kempo, ada NPSN-nya, ternyata punya A, sehingga kuota presentasinya itu sebesar 40% dari jumlah siswa. Nah, ini ada keterangan jumlah siswanya, MIPA-nya 124, IPS-nya 87, sehingga yang bisa mengikuti SNPTN yaitu siswa MIPA sebesar 50 orang, sementara IPS-nya adalah 35. Nah, bagaimana cara untuk mencari kuota sekolah? Jadi silakan adik-adik membuka website LTMPT seperti ini. Nah, kemudian nanti scroll ke bawah yang SNMPTN 2022, scroll ke bawah seperti ini. Nanti tinggal di sini ada pilih provinsi, kuota sekolah pilih provinsi. Adik-adik silakan pilih provinsi di mana adik-adik sekolah. Misalnya Provinsi Sulawesi Selatan. Silakan pilih kabupatennya. Boleh misalnya kita pilih Nrekang. Nah, ini tinggal cari adik-adik sekolah adik-adik yang tercantum di sini. Misalnya kita ambil yang akreditasi A, SMA 3 Nrekang. Nah, di sini sudah tertata dengan jelas nama sekolahnya, NPSN-nya, akreditasinya ternyata A, sehingga kuotanya sebesar 40%, dari jumlahnya 214, MIPA-nya 8, begitupun IPS-nya 97, maka yang berhak mengikuti yaitu sebesar 39. Jadi adik-adik kemampuan atau prestasi akademiknya apakah memenuhi peringkat minimal 86 pada program studi MIPA atau 39 pada program studi IPS. Seperti itu nanti sekolah akan menyeleksi siswa-siswi yang masuk kriteria eligible untuk mengikuti SNPTN tersebut. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.